Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda, masih di channel yang sama bersama anak-anak gue juga. Hai. Kita kedatangan sesuatu, ada yang tahu nggak ini apa? Salamander. Do you know? Apa ini? Dia ketawa. Dia nggak tahu, oke. Ini kalau kita lihat sekilas di bagian depannya seperti axolot. Nah, kalau ngelihat sekilas juga kayak belut. Kalau dilihat sekilas juga kayak macam-macam. Nah, di depan kita ini ada namanya Greater Siren. Ada Lesser Siren, ada Greater Siren. Mereka ini adalah keluarga amfibi. Masih dalam keluarga amfibia atau masih dalam keluarga salamander. Tapi yang uniknya dari binatang ini, mereka tuh cuma punya 2 kaki di depan. Di belakangnya nggak ada. Sini nih, lihat nih. Mereka cuma punya 2 kaki di depan. Nih ya, gua angkat ya. Mereka punya kaki di depan doang 2. Dan mereka ini punya kuku. Salamander itu biasanya nggak punya kuku. Tuh. Mungkin agak susah ya. Karena megang dia itu susah banget, licin banget tuh, kayak belut. Nah, kita juga nggak bisa lama-lama bikinnya karena mereka adalah binatang yang fully aquatic. Dia nggak bisa bertahan tuh di tempat yang kering, ya. Nah, oke. Greater Siren berasal dari Florida sampai Alabama. Jangan dimainin, kasihan binatangnya. Oke, when we study, we know, kita tahu lebih banyak tentang dia, ya. Dan seperti Dedi selalu bilang, tidak semua binatang harus dipegang-pegang, dimain-mainin. Mereka adalah salah satunya. Pelihara siren seperti memelihara ikan, dimana kita taruh dalam sebuah akuarium, enclosure, kita nikmatin dia. Kita kembali ke pembahasan tentang siren ini. Keunikan dari binatang ini adalah dia tuh kayak berhenti di tengah-tengah evolusinya berubah. Harusnya ada kakinya 4 tapi cuma 2, tapi inilah mereka. Tidak banyak data yang bisa kita tarik tentang siren, karena siren sangat susah ditemui di alam. Bukan karena punah, tapi mereka hidup di swamp atau rawa-rawa. Jadi buat dapetin mereka susah. Sekalinya kelihatan mau ditangkap, licin banget. Greater Siren ini tidak pernah tercatat atau terrekord bagaimana cara bereproduksi sampai hari ini. Kita nggak ada yang tahu bagaimana caranya, tapi sudah ada di captive breeding. Mereka tidak pernah bisa ngerekord bagaimana sih, apakah pembuahannya di luar atau bagaimana, kita sama-sama nggak tahu. Binatang yang di depan kita ini adalah Greater Siren, bisa tumbuh sampai dengan 1 meter. Is it Ini big? dia. Very big. As big as me? Hampir sebesar jili panjang. Oke? 1 meter. Dia bisa tumbuh besar. Dan mereka adalah carnivore. Di sini kebetulan gua kasih pelet, gua kasih cacing beku, kasih potongan daging, udang, ikan, dan lain-lain. Yang pernah tercatat dalam captivity atau dipelihara, Greater Siren sampai di umur 25 tahun. Tapi data lengkap di alam tidak ada tentang Greater Siren di alam bisa berapa tahun. Di Amerika sudah pernah dilakukan penelitian. Mereka ini bisa hibernasi. Ketika mereka hibernasi, mereka akan diam dalam keadaan yang kering. Jadi lendir-lendirnya itu ngebungkus dirinya seperti kepompong. Dan mereka hidup dalam kondisi itu pernah tercatat 5 tahun. Tanpa makan, tanpa air. Mereka ini punya metabolisme atau mekanisme badan yang cukup unik, nggak seperti binatang-binatang lainnya. Nah, kalau yang tahu tentang mereka, karena juga gua sendiri pribadi nggak punya informasi terlalu banyak dari tentang siren ini, cuman gue suka dan gue mau coba pelihara. Tolong dong kasih tahu gue juga bagaimana sih Kersit lebih detailnya. Tapi setahu gua, mereka ini hidup di suhu antara 23 sampai dengan 25 derajat Celcius terbaik untuk air mereka. Tapi mereka mempunyai toleransi yang lebih dari itu. Bisa 28, 29, 30 mereka bisa tahan dari si Greater Siren ini. Gue punya 2 ekor, cuman 1 di sana, ngambilnya susah banget. Yang di sini ada seperti ini. Ini kalau kita lihat secara detail, bagian depan mukanya ini lucu banget kayak axolot. Dan mereka punya insang. Jadi sistem pernapasan mereka ini ada 2. Bisa melalui paru-paru, bisa juga melalui insangnya.
Jadi mereka binatang yang sangat hardy atau kuat sekali. Kalau kita ngeliat tekstur tubuhnya, tuh lucu banget kan? Kayak sosis panjang begitu, ada kakinya, ada kukunya, dan jari mereka ternyata cuma 4, bukan 5. Sesuatu yang unik dalam Greater Siren ini, mereka memiliki Jacobson organ. Jacobson organ ini adalah semacam kayak heat sensor pada ular di mulut-mulutnya sini, bagian bibirnya. Jadi mereka bisa merasakan heat sensing dari sana, menunggu apa yang lewat, ada sensornya, dan mereka ambush. Karena kalau mereka ini berenangnya kayak persis banget kayak belut, dan mereka termasuk spesies yang cukup pemalu. Jadi kalau kita kasih mereka tempat ngumpet-ngumpet tanaman, mereka akan di dalam sana. Tapi ketika kita kasih makanan, mereka langsung keluar untuk hunting. Yes. But they go hunting when you? Kenapa? They go hunting in the night time. Ya, mereka kebanyakan hunting di waktu malam hari karena But mereka how they walk? Or they swim underwater to hide? Nah, mereka kan punya tangan di dua, itu bisa jalan. Tapi ketika mereka berenang, cepat banget. Kalau kita lihat di bagian ekornya ini seperti sirip yang besar sekali, atau kita lihat kayak belut kali ya, atau moa. Seperti moa. Kalau belut kan ujungnya habis ya, kayak ular. Kalau dia enggak, dia ada siripnya. Karena mereka adalah fully aquatic, tapi mereka bisa tahan di daratan juga dengan kelembapan yang sangat tinggi, mereka bisa tahan. Ya. They do bite when they're bigger. Kemungkinan menggigit, cuman belum pernah tercatat juga sih digigit sama ini. I never get bite. Ya kalau ya makanya nggak semua binatang kan kita bisa harus pegang-pegang. And always remember, selalu ingat, binatang yang kita pelihara ini adalah binatang-binatang eksotis, dimana tidak selalunya bukan seperti anjing, kucing kamu bisa mainin. Tetap mereka masih punya satu sisi liar. Makanya harus hati-hati. Berani boleh, tapi nggak asal-asalan. Ngerti? Semua yang kamu nggak tahu harus cari tahu dulu. Ini bahaya apa enggak, megangnya bagaimana, makannya apa. Oke? And always clean our hand before we touch them. Dan cuci tangan, jangan pakai sabun. I clean my hair with water only. Oke, kamu ngomong yang keras dong, gimana? Kalau nggak kan nggak dengar kamu ngomong apa. I clean my hand with no soap. Yes, you clean your hand. Jadi sebelum kita memegang binatang-binatang amfibi ini, kita bersihkan tangan kita dengan air masak, dan jangan menggunakan sabun karena mereka ini sensitif. Kayaknya cukup kali ya kita ngomongin tentang Greater Siren ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, atau kita sambung nanti ke sini, ke sebelah ini. Ya. Nyambung yang tadi, anak-anak gue udah pada ke bawah makan. Jadi depan gue ini ada sesuatu yang gue juga gue juga nggak punya banyak cache information tentang dia, dan ini sih gue terus terang baru pertama kali lihat juga dan punya di sini. Namanya bird voice frogs, atau saintifiknya Hyla avovica. Mereka berasal dari Mississippi, dari Amerika sana. Kenapa sih mereka dikatakan katak bersuara burung? Karena suaranya benar-benar mirip ya kayak menari nembak gitu. Warna dia kecilnya kayak gini nih, lucu tuh. Kayak milk frog ya, sekilas hitam putih. Warnanya hitam putih, ada corak-coraknya. Bagus banget sih. Dan mereka kalau masih segini makannya fruit fly, mereka makan jangkrik, dan piara mereka gampang. Cukup kayak gini doang. Dan so far gua kasih mereka di satu tempat kayak gini rame-rame nggak ada masalah. Dan gua piaranya juga satu engine sama that frogs ya kayak gini, dan mereka termasuk katak pohon yang ukurannya kecil. Ukuran mereka cuma 3-4 cm ketika dewasa. Jadi ini adalah pendatang baru juga di Indonesia yang bisa dijadikan untuk entry level yang baru mau mulai masuk ke dunia amfibi, mencoba memelihara katak ini. Nah, gue pribadi nggak punya banyak informasi tentang mereka. Itu adalah informasi singkat sedikit yang bisa gue sharing di sini. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu, yuk kita belajar sama-sama, kita kupas tentang mereka. Seperti yang gue bilang, gue bukan master, gue bukan pro, gue hanya bisa membagi sedikit yang gue tahu. Yang gue nggak tahu, ayo kita sama-sama cari tahu. Itu aja salam dari gue terima kasih banget buat semua supportnya, semua komen positif yang membuat kita selalu bersemangat untuk
mau mencoba untuk sharing apa yang kita punya lagi. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, tapi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu kita yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, salam Dasros.